Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elia Makabi Salom, program studi Ilmu Administrasi Negara. Saat ini akan melakukan presentasi tentang judul Manajemen Kearsipan. Ya, kita masuk ke bagian pengertian arsip. Manajemen arsip secara umum dapat dijabarkan sebagai perencanaan, pengawasan, dan pelatihan, pengembangan, serta kegiatan lainnya yang berorientasi pada kegiatan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusunan arsip dengan tujuan untuk mencapai dokumentasi yang baik dan sesuai dengan kebijakan dan transaksi, kejadian dan peristiwa, kegiatan yang nyata, dan manajemen operasi, serta organisasi yang aktif dan efisien. Maksud dari presentasi ini, arsip itu dinyatakan oleh perencanaan sebagai pengatur dan juga pengawasan sebagai mengawasi sesuatu yang ada di arsip itu tersebut. Oke, kita next. Ya, kita masuk kepada tujuan manajemen kearsipan sebagai dokumentasi kebijakan dan transaksi, organisasi dan sejenisnya secara akurat dan lengkap untuk mengendalikan jumlah dan kualitas arsip yang dihasilkan oleh suatu organisasi, perusahaan, dan sejenisnya. Di sini kita bicara tentang apa maksud tujuan dari manajemen kearsipan. Misalkan ada jumlah atau suatu organisasi atau juga perusahaan yang membutuhkan arsip, dan juga kita berpacu pada kontrol pada mekanisme penciptaan arsip dengan maksud untuk mencegah penciptaan yang tidak perlu, sehingga membuat efisien pada proses pencarian kembali informasi untuk menyadarkan aktivitas, sistem, serta proses dalam kurung itu penciptaan, penggunaan, atau pemeliharaan arsip sebagai perimeter, preservasi, dan penyusunan arsip sesuai dengan ketentuan, pencegahan terjadinya kertas kerja yang tidak perlu, serta menjamin pengarahan yang berlanjut terhadap arsip dari awal penciptaan sampai dengan akhir penyusutan. Ya, kita next ke bagian 3, fungsi manajemen kearsipan. Poin 1, fungsi manajemen termasuk ke fungsi operasional kearsipan. Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud berupa perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, penggerakan, serta pengawasan. Dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, termasuk arsip vital dan arsip yang bersifat personal. Fungsi-fungsi pengelolaan arsip dinamis mencakup kegiatan-kegiatan penciptaan, di antara lain penggunaan, pemeliharaan, dan penyusupan arsip. Sedangkan pada fungsi operasional kearsipan merupakan proses dalam pelaksanaan yang menyangkut operasional dan penyelenggaraan kearsipan. Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat digambarkan bahwa manajemen kearsipan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk menunjang berjalannya operasional suatu organisasi, baik pemerintahan maupun swasta atau bahkan perorangan. Maksud dari fungsi manajemen kearsipan ini
berbicara tentang pengelolaan arsip, atau juga berbicara tentang soal staffing, pengaraan, dan juga pengelolaan arsip dinamis. Lanjut bagian ketiga, kearsifan menurut para ahli. Kita masuk ke bagian 1, Sularso Mulyono. Menurut Sularso Mulyono, pengertian arsip adalah penempatan berbagai kertas dalam suatu tempat penyimpanan yang baik sesuai aturan yang sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga setiap kertasnya bisa ditemukan cepat dan mudah ketika waktunya dibutuhkan. Kita lanjut ke bagian 2, masih dengan menurut para ahli. Agus Sudiarto mengatakan dan berpendapat pengertian arsip adalah kumpulan suatu dokumen yang disimpan secara teratur dan berencana karena memiliki fungsi agar setiap kali dibutuhkan bisa ditemukan cepat dan mudah. Kita lanjut ke bagian 3, masih dengan menurut para ahli. Yohanes Suharja mengatakan pengertian arsip adalah suatu catatan atau naskah yang dibuat dan diterima oleh organisasi pemerintah, perorangan, atau swasta terkait suatu hal atau peristiwa kehidupannya dan dalam bentuk apapun, baik berkelompok, individu, dan yang memiliki fungsi tertentu. Kita lanjut di bagian 4. Kita masuk kepada poin tujuan arsip. Sini ada terbagi 5 tujuan arsip. 1. Menghemat tempat penyimpanan. Tujuan pertama arsip adalah menghemat tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ini bisa berupa wadah, rak, laci, ataupun lemari. Anda bisa menyimpan berkas atau barang-barang penting dalam suatu tempat yang disebut sebagai arsip. Kita masuk ke bagian 2, masih dengan tujuan arsip, menjaga kerahasiaan. Tujuan penyimpanan arsip juga menjaga kerahasiaan, karena arsip biasanya berupa berkas atau benda yang penting dan berpengaruh bagi banyak orang, sehingga Anda harus menyimpannya dengan baik dan aman agar tak sembarang orang bisa mengaksesnya. Ketiga, menjaga kelestarian. Arsip biasanya tidak hanya berupa berkas atau barang penting, tetapi juga barang benda yang unik atau mengandung nilai sejarah, sehingga perlu dijaga dan disimpan dengan baik. Hal ini yang membuat arsip memiliki tujuan untuk mencapai kelestarian, sehingga barang benda bersejarah ini bisa menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya. Kita masuk ke bagian 4, menjaga arsip tetap baik dan aman. Arsip juga bertujuan untuk menyimpan berkas atau barang benda penting dengan baik, aman, dan teratur. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan bila suatu waktu arsip tersebut dibutuhkan. 5. Mempermudah pencarian arsip. Bila Anda menyimpan berkas-berkas dan barang benda penting dalam satu arsip, maka akan lebih mudah mencarinya jika sewaktu-waktu membutuhkan berkas atau barang benda penting tersebut. Jadi, pastikan pula tempat penyimpanan arsip Anda di suatu tempat yang sama. Hal ini yang membuat arsip memiliki tujuan untuk mempermudah. Intinya dari poin kali ini berbicara arsip itu adalah tempat penyimpanan atau tempat di mana kita bisa menyimpan barang itu dengan baik dan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kita next ke poin berikutnya, daftar pustaka.
Oke. Oke. Ya, itulah presentasi saya. Apabila ada tutur kata dan perkataan yang tidak bisa diuraikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat sore.